daratan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi, dan jadilah demikian. Jadi durian udah pada jatuhan, mangga udah pada jatuhan, udah pada matang semua. Entah bagaimana proses matangnya, wallahu alam. Kenapa? Matahari belum jadi. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Sampai hari ketiga matahari belum ada. Kapan matahari dibikin? Nah ini, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Itu hari keempat. Lalu yang 3 hari yang lalu dipisah pakai apa itu siang dan malam? Jadi ini jelas mitos ini. Mitos. Ini tidak bisa dibuktikan dalam satu kenyataan, dalam logika. Secara ilmiah pula, penelitian faktual itu nggak mungkin. Kita nanam mangga di bawah pohon beringin nggak bakalan tumbuh, Pak. Karena dia nanam mangga di bawah pohon beringin. Nggak tumbuh. Iya, ya Golkar di situ ya. Nggak tumbuh. Kenapa? Nggak dapat itu matahari. Ya, bagaimana bisa tumbuh dan buah-buahan matang? Nah itu. Jadi satu bukti bahwa di sini terdapat distorsi. Yang berikut di dalam pernyataan Nabi Isa, ini juga nggak bisa dibuktikan, Pak. Nggak bisa dibuktikan. Nih, Kitab Matius pasal 17 ayat 19 sampai 21. Bunyinya begini. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung, Pak. Bisa mindahin gunung. Nah sekarang coba jatuhkan ini aqua ke bawah pakai iman. Nggak bisa, Pak. Mau jatuhin aqua aja nggak bisa pakai iman, gimana mau jatuhin gunung ke laut? Nggak bisa. Jadi ini mustahil, mustahil. Dari ini bukan ucapan Yesus. Ini adalah ungkapan atau ucapan orang-orang yang ingin merusak kredibilitas Yesus sebagai Rasulullah. Kita tidak menghina Yesus. Dia adalah Rasul kita sama-sama. Dia adalah Rasul Allah yang harus dimuliakan, dan kami kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai Rasul, gugur iman dan Islam kami. Tapi sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya, saya kira itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ditanggapi oleh. Habis ini saya bertanya. Saya sudah siapkan pertanyaan, belum siapkan jawaban, karena baru bertanya tadi. Saya ingin menyimpulkan pertanyaan bapak-bapak dalam satu frase, yaitu sistem penafsiran. Kita punya ilmu itu ditafsir pakai sistem. Saya pikir juga Quran itu, saya pakai bahasa Inggris, Al-Quran itu bukan apa? Alkitab itu, Al-Quran itu juga punya sistem untuk menafsirkan. Dan sekarang siapa yang buat sistem? Itu yang mendasar. Sama juga dalam kekristenan. Kita mempunyai konsep tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Bapa. Itu kan ada sistem penafsiran. Dan saya harus beritahu bahwa di kalangan Kristen pun perbedaan penafsiran itu sangat kuat. Oleh karena perbedaan sistem penafsiran. Sekarang siapa yang mensahkan sistem itu? Itu jadi saya pikir sama semua. Saya tidak usah Yesus yang bagaimana atau 80. Dan yang sangat disayangkan,
bapak-bapak khususnya di tataran akademis akan lebih cenderung menggunakan hasil penelitian para teolog liberal. Yang Jesus Seminar, saya punya buku tebalnya 700 lebih halaman, judul bukunya Teologi Abu-Abu. Dan saya sudah masukkan di sana. Sayangnya banyak orang berpijak pada kesalahan penafsiran, termasuk yang 82%. Warna ini tidak asli, yang setengah asli, dan seterusnya. Itu saya sudah pelajari. Bertumbuh berkembang di Amerika Serikat dengan Dominic Crossan sebagai tokoh yang sudah ngawur. Bagi saya dia bukan Kristen. Hanya mata pencahariannya yaitu di dunia teologi, supaya perutnya hidup, supaya dia ada makanan. Jadi ini sangat mendasar. Sistem penafsiran, saya tidak bisa jawab banyak oleh karena cukup banyak poin yang ditanyakan. Namun saya akan jawab satu hal yang tadi aja, yaitu sistem penafsiran. Yang kedua, untuk memahami Alkitab harus tahu setting culture sosial bagi konteks Timur Tengah. Kita tidak bisa memikirkan kalimat-kalimat itu dalam setting orang Jawa, dalam setting culture Jawa yang kok nggak sopan. Istilah perempuan itu pada waktu seorang menyebut perempuan itu, waduh itu mulia sekali. Untuk konteks orang, kalau kita pakai kacamata kita yang berlapis-lapis, tambah dengan lapisan culture budaya Jawa, ini memang tidak akan sepakat. Betul? Tapi maka itu yang mendasar sistem penafsiran. Saya tidak berani menafsirkan Al-Quran, dan saya dalam mengajar tidak pernah menyinggung-nyinggung Al-Quran. Saya tidak tahu, dan saya akan kurang ajar kalau saya mencoba-coba tanpa berguru dulu kepada Pak Sujana mungkin. Kan begitu. Dan saya harus belajar sistem dulu. Nah kita kalau mencatut sana sini tanpa tahu sistem, kita malu sendiri. Karena bukan itu yang kami maksudkan. Hanya ini dulu. Terima kasih. Oke, tadi jadi penafsiran itu harus dengan sistem, harus ada ilmunya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, itu ayat-ayat tadi itu tolong tafsirkan dengan ilmu Bapak kepada kami sehingga akal dan hati nurani kami itu bisa menerima kebenaran ayat tadi itu. Yang dikatakan bahwa orang punya biji iman sebiji sawi bisa ngusir gunung, atau matahari yang belum dibikin tapi kok siang malam sudah, ya, pagi sore sudah terjadi, kemudian diciptakan pada hari keempat untuk memisahkan siang dan malam. Itu bagaimana sistem menafsirkannya sehingga bisa jadi makul itu? Silakan. Ya, sistem yang benar itu gimana? Ya, monggo Pak. Ya, tidak semua, tapi saya akan jawab yang saya tahu. Pertama, karena kalau saya mampu menjawab semua, saya akan menjadi Allah bagi Alkitab. Katanya logika. Saya sebentar sudah siapkan pertanyaan kepada Pak Egy Sujana. Saya tidak mempersoalkan Islam. Saya akan mempersoalkan keislaman Pak Sujana. Saya menjelaskan. Contohnya berkenaan dengan Kejadian 1. Itu tidak bisa dimengerti karena itu laporan Musa. Musa mendapat inspirasi untuk menulis, dan sebenarnya tulisan itu tidak cukup memadai untuk menerangkan apa yang terjadi. Tidak cukup memadai. Coba peristiwa yang terjadi itu sejagat ditulis hanya dalam beberapa ayat. It's impossible to be understood. Ini yang mendasar. Ya, tapi saya bisa jelaskan bahwa istilah petang jangan diindikasikan dengan adanya cahaya. Istilah petang itu dalam pengertian karena belum ada makhluk hidup, dan belum ada saya yang menentukan petang. Tapi yang namanya matahari diciptakan pada hari yang kesekian, setelah Allah meletakkan segala sesuatu dasar bumi ini, baru ada matahari, ada ini. Karena ada kehidupan. Nah, kalau juga kita mau menjawab secara logis, apakah data Kejadian 1 ini sudah cukup memadai untuk menerangkan kelogisan penciptaan? Bagi saya sangat sedikit beritanya. Itu dulu. Yang kedua, Kejadian pasal 2 itu baru ya. Kalau ada anggaran dasar rumah tangga. Kejadian 1 anggaran dasar. Kejadian 2 anggaran dasar rumah tangga. Hal-hal yang tidak dijelaskan di Kejadian 1 itu dijelaskan di Kejadian 2. Walaupun juga tidak memadai. Namanya mau membicarakan seisi dunia ini hanya dalam sekian kata. Itu jawaban saya. Yang kedua, masalah
mengusir setan.